Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari 6 Ramadan ini kita bisa masuk dalam episode 3 ya. Dalam episode 3 tadabbur Al-Qur'an kita, Tartibul Mushaf, urut dari awal. Dan saya menyapa kawan-kawan yang menyaksikan tayangan tunda di channel-channel YouTube dan di kanal-kanal lainnya. Makasih. Dan saya menyapa kawan-kawan yang menyaksikan di channel YouTube dan beberapa kanal lainnya. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat lapis-lapis keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan waktu pagi, ya, keberkahan waktu pagi, keberkahan syuruk, lalu kemudian keberkahan Ramadan, keberkahan puasa, dan tentunya keberkahan belajar Al-Quran, ya. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima, dan insyaallah kita akan membahas ayat ke-6 dan ke-7, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ada dua pendapat dalam memberikan nomor pada Al-Fatihah. Pendapat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirabbil alamin, 3 Ar-Rahmanirrahim, 4 Maliki yaumiddin, 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 6 Ihdinas siratal mustaqim, 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim tidak menjadi bagian dari Al-Fatihah. Maka ayat satunya Alhamdulillahirabbil alamin, 2-nya Ar-Rahmanirrahim, 3-nya Maliki yaumiddin, 4-nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5-nya Ihdinas siratal mustaqim, 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi baik pendapat pertama dan pendapat kedua sama-sama Al-Fatihahnya 7 ayat, ya. Sekarang kita pelajari Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami siratal mustaqim. Sirat kepada jalan yang di sini terjemah Al-Qur'annya jalan yang lurus, ya. Siratal mustaqim, ya. Mustaqim di sini ada satu akar kata dengan istiqomah, yaitu jalan yang dia berketetapan, ya, tidak berubah-ubah, ya. Kita menyebutnya siratal mustaqim. Sebagian ulama tafsir menjelaskan siratal mustaqim itu nanti jembatan yang kemudian dilewati di bawahnya neraka, di situ orang beriman mampu melewatinya. Ihdinas siratal mustaqim, di situ ada ha dan dal, satu akar kata dengan hidayah sebetulnya. Jadi sebetulnya tunjuki, hidayahi kami, karuniakan kami hidayah, ya. Hadi, ya. Allah Al-Hadi, Maha memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, sirat, beri tunjuki kami pada jalan yang lurus. Maka berikutnya ayat menjelaskan ayat siratal ladzi, yaitu sirat, jalan, alladzi, yang dimana orang-orang tersebut an'amta 'alaihim, mendapatkan nikmat kepadanya itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ghairil maghdub bukan orang-orang yang kemudian di situ kalimatnya tercela, yaitu
Al-maghdub di sini ulama tafsir sepakat yaitu orang Yahudi, alaihim ya, ghairil maghdubi alaihim tercela atas mereka, waladhdallin dan orang yang sesat ya. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah ini hampir dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 5 isinya adalah pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Pujian lagi Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari ad-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba dan engkau tempat kami meminta. Berarti ada berapa ayat memuji? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duanya minta, baru minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita bahas tafsir singkatnya dulu ya. Apa maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim? Ada di halaman Al-Qur'an, di situ halaman 89 Quran standar, surah An-Nisa ayat 69. Ya. Teman-teman yang ngaji di rumah bisa buka surah An-Nisa surah keempat ayat 69. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Waman, dan ya, siapa-siapa yuti'illaha war rasula, taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka baginya nikmat ya atas mereka ya, yaitu nikmat atas mereka itu mereka akan bersama orang-orang yang akan mendapatkan nikmat, yaitu siapa saja? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang benar ya, yang lurus, wasyuhada ya, pejuang yang kemudian syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang berbuat saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu sebaik-baiknya rafiq. Apa itu? Teman, sebaik-baiknya teman. Jadi jamaah sekalian, ini tadaburnya ya, tadaburnya. Fatihah, kemarin kita belajar apa? Fatihah. Fatihah itu pembuka. Dan surah Al-Fatihah ini adalah dia merangkum semua isi dari agama ini. Jadi apa Pak isi dari agama ini? Isi dari agama ini, isi dari kehidupan ini kan Al-Fatihah itu kan adalah intisarinya Al-Quran. Maka 6.000 sekian ayat dalam Al-Quran ini, 604 halaman Quran standar ini, 114 surah. Itu isinya hanya ingin menunjukkan manusia kepada jalan yang baik, jalan yang penuh nikmat. Apa itu? Jalan untuk taat pada Allah dan Rasulnya, jalan yang kemudian dinikmati oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Dan bukan jalannya orang Yahudi yang maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim ya. Dan juga bukan yang dolin, orang Nasrani. Kenapa Yahudi disebut ghairil maghdub? Ulama tafsir menyebutnya mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Coba lagi sama-sama. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak beramal. Mereka mengenali Rasulullah persis seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Itu di Madinah. Waktu ketemu Rasulullah, ini Nabi akhir zaman, tapi kok nggak lahir dari kami? Kok lahir dari Quraisy? Bukan lahir dari apa ras kami? Yahudi tahu itu Nabi akhir zaman. Yahudi tahu tanda-tandanya. Khadijah semasa muda, Khadijah radhiyallahu anha, itu semasa muda suka mendengar Yahudi itu ceramah, rabi-rabinya, pendeta-pendetanya. Nanti akan hadir Nabi akhir zaman, ciri-cirinya begini, perawakannya begini, adabnya begini, akhlaknya begini. Itu direkam sama Khadijah.
Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Rasulullah SAW, ini mirip kayak yang diceritakan oleh Yahudi tadi. Tapi kenapa Yahudi banyak nggak mau beriman? Karena ini lahir dari Quraisy. Quraisy yang kemudian ini kelas 2 bagi mereka kan. Mereka migrasi ini ke Yathrib itu untuk nunggu Nabi akhir zaman. Jadi mereka punya ilmu tapi mereka tuh tidak melakukan. Itu kelakuannya Bani Israel begitu Pak. Punya ilmu, punya Taurat, tapi mereka malah bunuhin Nabi. Itu udah kelakuan. Nanti kita kalau masuk Al-Baqarah kita akan ketemu tuh kelakuan-kelakuan Bani Israel. Tuh ada lengkap di Al-Baqarah ini. Selanjutnya walad dhalin, dan yang tersesat. Ada yang beramal terus. Nah ini banyak teman-teman kita Nasrani, dia amalnya berbuatnya banyak, berbuat baik, tapi kemudian tidak punya ilmu, makanya namanya tersesat. Nanti kita akan ketemu ayat Pak, Muslim itu sebetulnya bisa lebih nyambung dengan Nasrani, paling dekat ya. Karena secara hakikat berbuat baik itu lebih dekat, teman-teman Kristen tuh berbuat baik, banyak berbuat baik. Cuma kehilangan ilmu di situ. Nanti kita akan masuk di surah Al-Imran bagaimana kemudian Rasulullah SAW berkomunikasi dengan suku Najran di Madinah yang beragama Nasrani. Ya. Nanti tafsirnya di situ. Jadi inti dari hidup ini, nah ini kita masuk tadabur ya, jamaah sekalian. Inti dari hidup ini adalah coba sama-sama alladzina an'amta alaihim. Coba sama-sama alladzina an'amta alaihim, yaitu mendapatkan nikmat dari Allah. Apa nikmat itu? Ternyata taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini visi hidup Pak. Jadi visi hidup itu dapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. 5 kita muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditaruh di awal surah Al-Fatihah. Lalu kemudian dikasih, kita diajarkan untuk meminta. Apa permintaan pertama? Bukan masalah dunia, bukan masalah macam-macam. Permintaan pertama adalah pada masalah dikasih petunjuk. Maka ini rada mendalam nih pagi ini ya. Saya pengen ngebahas yang sangat mendalam. Saya ada baca di Facebook Pak. Ini kalimatnya seakan-akan heroik, tapi sebetulnya ini berbahaya. Ya. Ini saya minta ceramah saya jangan dipotong-potong ya, nanti jadi perkelahian. Di Facebook itu tulisannya begini, umat Islam wajib kaya. Pernah dengar Pak? Halo jamaah, pernah lihat gak poster-poster gitu, tulisan-tulisan? Apa tulisannya? Umat Islam wajib kaya. Baru dikasih narasinya di bawah, umat Islam wajib kaya, dengan kaya bisa bantu orang, dengan kaya seakan-akan oh bener ini, di share kemana-mana. Coba perhatikan ini, umat Islam wajib kaya. Kalau gini Pak, umat Islam wajib sholat, berarti yang nggak sholat? Lanjutin ayo. Umat Islam wajib sholat 5 waktu, berarti yang nggak sholat 5 waktu? Dosa. Ya kan? Umat Islam wajib, kalau misalnya mau berhubungan badan wajib nikah. Berarti kalau berhubungan badan nggak pakai nikah, zina, dosa. Nah coba sama-sama, umat Islam wajib kaya. Berarti kalau miskin? Lanjutin Pak. Jangan tegang. Berarti kalau miskin jadi dosa Pak. Ini nggak ada di ajaran Pak. Allahu Akbar. Wallahi ini nggak ada Pak di ajaran. Visi hidup kita itu dapat nikmat dari Allah, yaitu petunjuk. Maka boleh keadaannya kaya dapat petunjuk. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam ada contohnya. Keadaannya kaya nggak dapat petunjuk. Ada Qorun. Jadi modelnya ada. Jadi bukan kayanya yang wajib Pak. Yang wajib itu apa? Dapat petunjuk. Mau nanti kaya, mau nanti miskin boleh. Ada nggak yang miskin kemudian nggak dapat petunjuk? Banyak Pak. Ada nggak yang miskin kemudian dia miskin terbatas, tapi kemudian dapat nikmat Allah? Ada. Yang Islam tuntut adalah coba sama-sama produktif. Coba lagi sama-sama. Produktif. Waktunya kerja, bergerak, berladang. Itu yang Islam tuntut. Kalau jadi laki-laki pagi tidur, istrinya yang kerja gedebak-gedebuk, ngasih makan anak, dia ngopi, ngobrol di warung. Ini kebiasaan kita Pak Ai.
Beberapa nih segmen ini ada nih yang begini nih kelakuan ini, paginya masuk warung kopi, nah berokok, pulang minta sama istri nang begawi, bejual bingka, bejual apa, bakso, bejual apa, sidin yang nah pagi nah bekesahan, cerita-cerita sama teman-teman, ndak selesai-selesai, ada yang begitu. Nah itu ndak boleh dalam Islam, produktif nak. Yang didorong oleh Islam itu adalah produktifnya, apa produktif, berkarya, berbuat, itu yang didorong oleh Islam. Tapi ketika berbuat ternyata hasilnya tetap terbatas, tidak boleh difatwa Pak kalau orang ini salah. Ini ceramah Umar Mita panjang tentang ini. Kita kadang-kadang punya teman soleh, udah jungkir balik jual madu, jual habatus sauda, miskin aja terus pembuatannya. Bawa habatus sauda 4, laku 1, hilang 2. Bawa madu 5, laku 1, pecah 3 gitu. Ada Pak yang memang gak bakat jualan. Ada yang jualan baju, bawa 5, laku 1, 4 dikasih ke teman. Kamu mau? Udahlah, bismillah, gak apa-apa. Habis uang modal. Ada yang begitu Pak. Terbatas terus hidupnya. Dibuat Allah terbatas hidupnya. Apakah dia salah? Enggak salah. Maka jamaah sekalian, saya ingin membahas ini mendalam, ya. Ingin membahas ini mendalam. Apakah ada Kang Randy orang kaya terus kemudian tenang hidupnya, dapat petunjuk? Ada. Ini Quran yang kita pegang namanya Quran Syamil Pak. Perusahaan Syamil itu ada di Bandung. Nama pengusahanya namanya Kang Riza. Soleh, perusahaannya bagus, sore sudah pulang, karyawannya teratur, pabriknya rapi. Kang Riza Zakarias, orang Bandung, kantor pusatnya Kiara Condong. Mencetak jutaan Quran di Indonesia nih Pak. Orangnya soleh, tenang. Kita juga kalau dekat tenang. Kalau marah diatur, kalimatnya dijaga, Masya Allah. Nulis bagus. Kalau rumah tangga baik, ya. Bahkan anak-anaknya juga baik, ya. Jam 5, setengah 6 udah pulang ke rumah. Padahal pengusaha besar. Kalau dalam pikiran kita kan pengusaha malam main nongkrong, dia enggak, malam pulang, ya. Karyawannya diajarkan Al-Quran, dididik Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, tenang. Uangnya gak usah ditanya Pak, gak usah ditanya. Ya tentu berlimpah lah ya. Apalagi kalau bandingannya kita ya, termasuk yang bicara jauh. Tapi saya juga ketemu ya mas kalian, ya. Kawan, akhirnya ketemu, kita ngobrol banyak, Masya Allah. 2 miliar di sini nyangkut, 1,5 miliar di sini nggak progres. Jualan kafling, 1 kafling 2 miliar. Sekian kafling udah laku semua. Uangnya sudah cair, dititipin ke orang, dititipin ke keuangan, lari tim keuangannya. La haula wala quwwata illa billah. Punya aset dijual, ternyata ada tipu menipu, akhirnya udah flash, nggak bisa menikmati, harusnya nutupin bank. Akhirnya uangnya ngepas untuk ngeluarin sertifikat, dia nggak dapat apa-apa. Di sini masalah, di sini masalah, di sini masalah, di sini masalah, di sini masalah. Ada juga ketemu begitu. Ternyata begitu dicari akarnya, banyak usaha-usahanya yang bertentangan dengan syariat. Banyak usaha-usaha maksiat yang dulu dilakukan. Sekarang lagi hijrah pelan-pelan. Ya. Mohon maaf ya, punya diskotik, punya pub, punya ini mulai dia jual pelan-pelan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ada yang kaya dapat petunjuk, ada yang tidak dapat petunjuk. Ada yang miskin dapat petunjuk. Nah ini menarik. Ya, rumah tangga tenang, nggak kepengen apa-apa. Mohon maaf Pak, apa yang bikin hidup ini rada rumit? Banyak kepengen. Kalau guru-guru di Banjar itu apa? Kalau ngomong itu kebanyakan handak ya, apa? Kebanyakan mau. Apa yang membuat kita punya masalah Pak? Ada jarak antara yang kita mau dengan apa yang ada. Contoh nih, contoh. Bapak pengen buka puasa ayam goreng, sambal, hati-hati Pak, cabai rawit 120.000 per kilo. Update harga pasar. Ya. Kita kan berkabok sini kan, makanya rada jarang ini cabai rawit Pak ya, 120.000 per kilo. Pengen ada ikan asin, pengen ada telur dadar segala macam. Ternyata yang ada berbeda dari itu semua. Karena ada harapan ayam goreng, misalnya begitu yang datang ikan asin, ada jarak nih antara yang kita pengen dan
antara si ikan asin itu. Jarak ini namanya coba sama-sama kekecewaan. Coba ulangi apa? Kekecewaan. Jadi kenapa hidup kita ada kekecewaan? Karena ada jarak antara yang kita inginkan dengan yang ada. Tapi pertanyaannya begini Pak, gimana kalau dia nggak pengen apa-apa? Halo? Gimana kalau dia nggak pengen apa-apa? Yang ada itu dia bahagia. Rumah segitu dia bahagia, anak-anak sehat dia bahagia, ada ikan asin dia bahagia, istrinya bahagia, dia bahagia. Ini percaya nggak percaya Pak ya, saya kemarin baru ngobrol sama teman yang sudah masuk 5 Ramadan sedekahnya udah 500 juta. Jadi setiap pagi dia sedekah 100 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Terus diupload sama dia di sosial media. Saya udah sedekah 100 juta, 100 juta, 100. Saya WA pertama ngingetin, bro antum udah bayar pajak belum? Jangan sampai Pak ya ngomong sedekah 100 juta didatangin pajak. Dia bilang udah aneh bayar. Bahkan tahun lalu saya bayar pajak 500 jutaan kata dia. Ini sudah saya bayar nggak apa-apa, saya udah berani kok gini. Oke. Nah terus saya tanya, antum nih kalau diterusin nih Ramadan sedekah 3 miliar, istri antum nggak frustasi? Bener nggak Pak? Kalau istri kan mending beli tas, bener nggak? Ini suami ngabisin uang sampai 500 juta baru sampai 5 Ramadan. Apa kata dia? Istri saya nggak kepengen apa-apa. Coba. Ada mobil Mini Cooper 1, saya pakai Pajero, rumah dia di daerah Bandung itu Cicahem. Kecil aja Pak, rumahnya 2 unit, 2 kafling, saya pernah ke tempatnya. Masuk nggak ada perabotan macam-macam, cuma sofa, TV biasa, meja makan putih kecil, nggak ada yang mewah, tas branded apa. Katanya apa? Istri saya nggak kepengen macam-macam, saya juga nggak kepengen macam-macam. Pokoknya yang penting ini uang bisa untuk umat. Masya Allah. Bahkan bukti transfer terakhir yang saya lihat itu Islamic Center di Amerika Serikat, dia sedekah 100 juta. Proyeknya Adi Hidayat. Masya Allah tabarakallah. Jadi jamaah sekalian ternyata miskin juga bisa bahagia ketika memang tidak ada itu dapat petunjuk Pak. Saya banyak keliling ke pondok-pondok yang pejuang Pak. Suami istri pejuang, kumpulin anak-anak, tahfidz Al-Quran, kehidupan terbatas gitu. Istrinya tenang, suaminya tenang, mobil nggak ada, ini nggak ada, ngurusin anak yatim aja. Kalau kita udah stres ngelihatnya, tapi dia enggak. Ini namanya dapat petunjuk. Namanya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia dapat petunjuk. Makanya jamaah sekalian, visi hidup kita ini harus kita ubah. Ramadan ini langit dibuka, pintu surga dibuka. Apa sekiranya yang harus kita minta jamaah sekalian setelah kita belajar Al-Fatihah? Petunjuk. Ya Allah tunjuki saya gimana. Ya Allah tunjuki saya gimana ngurus masyarakat. Saya banyak berdoa sama Allah. Ya Allah gimana saya bisa berkontribusi ke masyarakat. Saya ini jiwanya pemalu Pak. Saya kalau nggak diajak ngomong duluan nggak ngomong. Walaupun saya ceramah begini tapi saya relatif tuh pendiam sebetulnya. Kalau saya tuh susah bangun komunikasi yang hangat, susah. Alhamdulillah kemarin dikeroyokin sama bapak Al-Ikhlas, Al-Mustaqim di Al-Ikhlas. Tadi malam ceramah Pak di situ Pak. Rada dramatis, jadi HP mati sinyal karena kartu halonya habis data. Jadi saya jalan kaki itu dari Al-Mustaqim ke sini. Lumayan lah Pak ya, ngurus-ngurusin badan gitu. Alhamdulillah begitu sampai Al-Mustaqim ngobrol sama masyarakat, hangat Pak. Akhirnya bisa juga nyentuh masyarakat, diterima dan seterusnya. Nah bagi saya, Masya Allah petunjuk darimu ya Allah. Akhirnya bisa ceramah di Al-Mustaqim, ketemu dengan masyarakat, tahu gimana cara masuk ke masyarakat. Akhirnya bisa ada komunikasi yang baik. Itu petunjuk. Makanya dakwah pun yang babnya Islam kita butuh petunjuk. Bisnis pun kita butuh petunjuk. Saya punya mentor Pak, Bang Hendy Stiono. Hendy Stiono itu drop out dari ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya.
Bisnis macam-macam Pak, tingkat 1 kuliah. Bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, macam-macam. Suatu hari waktu ke Timur Tengah dia ngelihat kebab. Ngelihat apa? Kebab. Dia bilang nggak ada nih di Indonesia. Dia buat Pak, pakai dorong gerobak. Kebab Turki Baba Rafi. Pernah lihat ya? Nah itu punya beliau. Tiba-tiba dia buat, meledak Pak di Indonesia. Sampai sekarang tuh masih ada kebab Turki Baba Rafi. Masih ada ya? Di beberapa tempat. Coba sama-sama, hidayah. Coba lagi Pak. Hidayah. Kebab. Begitu kebab, jalan. Ada yang hidayahnya lele. Begitu dikasih lele, jalan. Itu hidayah. Coba berkabok sini Pak. Kan sederhana aja. Kumpulin 10.000, jadikan nasi bok, taruh di masjid. Itu cuma 1 kali pagi aja Pak. Ngapain kita ya? Kalau nggak salah Ustadz Heri saksi mata ya, Ustadz Heri ya, dapur 1 Jogja ya. Ustadz Heri masih ada tuh bantuin ngepek apa, bantuin nasi ya Ustadz Heri. Masih di Tugu Asri Sleman Jogja. Ngapain kita ya? Ada Ustadz Heri, ada banyak orang, ada Bunda Ana juga. Akhirnya udah kita bikin berkabok sih. Pokoknya kita sediain nasi ke masjid-masjid zuhur. Itu Pak cuma 5 detik Pak. Ayo kita bikin nasi 5 detik. Kasih apa? Berkabok. Enggak pakai apa? Studi riset, market. Enggak Pak. Udah 5 detik pagi ayo kita buat. Bunda Ana langsung bikin logonya. Langsung saya posting di grup. Kita pakai nomor HP WA yang ada. Jalan. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi banyak orang. Alhamdulillah. Lagi-lagi apa? Petunjuk. Nah maka dari itu jamaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Boleh diulangi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah visi hidup. Jadi saya ngerancang materi ini sambil tadi malam. Ini alhamdulillah tadi malam nggak tidur Pak. Bukan niat jaga Lailatul Qadar, enggak, banyak kerjaan ya. Jadi saya tadi malam alhamdulillah enggak tidur. Ada yang dikerjain sambil dengerin Quran, sambil juga nyiapin materi ini. Saya kemudian masuk pada kesimpulan begini ayahanda. Yang penting kita minta petunjuk sama Allah, semoga di jalan yang lurus. Boleh sama-sama? Yang penting kita apa? Minta petunjuk sama Allah, yang penting kita apa? Di jalan yang lurus. Nanti kalau jalannya sudah lurus, kalau takdirnya kaya ya kaya Pak. Tenang aja. Dan ini bukan masalah usia. Saya silaturahim ke sebuah tempat di Bekasi, namanya Ipo Chicken. Yang punya namanya Pak Hidayat. Ketua DKM, soleh, baru mulai bisnis umur 46. Pak Hada umur berapa Pak Hada? 43, masih ada waktu 3 tahun lagi mulai bisnis. Baru mulai bisnis usia 46 Pak. Jadi bisnis karena kena PHK di Goro. Goro itu koperasinya Tommy Soeharto ya. Goro, dulu namanya ada Goro di Jakarta itu. Dia drop out dari situlah kurang lebih begitu ya. Lalu kemudian jual ayam goreng. Hari pertama cuma motong 4 ayam Pak, habis. Berikutnya motong 8, habis. Sekarang 1 hari motong 2.000 di masa pandemi. Waktu nggak pandemi 3.500. Outletnya ada 40. Saya tanya 40 ini outlet orang antum kerja sama franchise Bapak Hidayat atau punya Pak Hidayat sendiri? Punya dia sendiri Pak. Karyawan sekitar 200-an. Ipo Chicken punya tempat pemotongan sama tempat ngebumbuin ayamnya sendiri. Apa dia bilang? Saya aja nggak ngerti kenapa saya bisa kaya. Jangan gitu. Apa dia bilang? Saya aja nggak ngerti kenapa saya bisa kaya. Saya juga nggak ngerti ini, tiba-tiba ngerti ayam, ngerti apa. Ini anak-anak aja yang ngerjain. Allah kalau sudah mau ngasih rizki nggak bisa nolak. Suatu hari Pak Abdurrahman bin Auf bosan kaya. Kok untung terus sih? Sekali-sekali rugilah, kata dia gitu. Bayangin Pak Abdurrahman bin Auf, sekali-sekali rugi. Maka dia datang ke pasar, dia bilang gini, mana kurma busuk? Apa? Mana kurma busuk?
Kurma busuk saya mau beli, dibeli Pak semua kurma busuk. Datang pedagang dari Syams. Saya butuh kurma busuk untuk fermentasi. Saya butuh kurma busuk, kalau nggak salah untuk peternakan atau untuk campuran apa. Saya butuh kurma busuk. Kaya lagi Pak. Jadi mau miskin aja susah. Abdurrahman bin Auf. Jadi yang penting kita berada di atas petunjuk. Kalau ternyata takdirnya pun terbatas, nggak apa-apa juga Pak, nggak ada masalah juga. Saya kalau mau diaudit Pak, di Balikpapan nggak punya mobil. Rumah orang tua, nggak punya rumah. Yang punya rumah Bunda Ana. Saya takdirnya nggak punya kendaraan. Tapi ternyata mau berkendara ada mobil, ya, disewa untuk masjid. Kalau saya butuh saya bisa pakai. Coba sama-sama, hak pakai bukan hak milik. Coba lagi. Hak pakai bukan hak milik. Tinggal di aset wakaf, bukan SHM Pak, aset wakaf. Aset yayasan. Tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan. Hanya boleh ditempati kalau memang ngabdi ke masjid. Sudah. Yang penting di atas petunjuk. Rezekinya itu ya sudah. Kita jalanin. Nah maka manusia sekarang visinya lepas dari Al-Fatihah. Harus rumah. Ada yang diskusi sama saya, Ustadz gimana saya nggak kena riba? Kan kalau misalnya gaji saya 7 juta ya saya mesti KPR dong. Kalau enggak kapan saya punya rumah? Coba kata-katanya Pak, kapan saya punya rumah kalau saya nggak KPR? Saya balikin aja, emang yang wajibin punya rumah siapa? Oh mulai bingung, iya. Yang wajibin siapa? Kontrak bisa nggak? Iya bisa Ustaz, kontrak iya. Ente aja akrobat kan, siapa yang ngewajibin gitu? Nah ini hati-hati Pak. Visi kita ini suka, bapak-bapak yang KPR jangan jadi sedih ya. Ini wajahnya jadi, ya gue KPR. Udah nggak apa-apa, bayar sampai selesai. Jadi hati-hati Pak, tidak ada yang mewajibkan. Hati-hati. Makanya jangan sampai di rumah udah istri bagus-bagus, kita sebagai suami itu panasan Pak. Panasannya gimana? Akan saya buktikan ke mertua bahwa saya, padahal istri udah nggak apa-apa mas, kita motoran aja nggak apa-apa, saya kan buktikan. Wah, ipar sudah pakai Avanza, saya kan buktikan. Kita kan punya mobil lebih bagus. Sudah, padahal istri mau udah baik-baik aja, udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ini juga udah bagus, Nmax ya kan, cukup juga, yang penting gelinding, nggak apa-apa. Kalau butuh mobil ya gokaran. Kalau udah bagus nih istri, kitanya yang panasan. Kadang-kadang kita udah bagus, istrinya panasan. Bang, tetangga tuh garasinya udah penuh, kita garasi lebar, lapang, Astrea Grand. Ya, Karisma 125X 12 tahun lalu. Ya Allah, garasi lebar, kan malu-maluin, istri panas. Akhirnya mulai macam-macam. Dan ini menjangkiti Pak. Saya pernah ketemu kawan Pak, kredit tanpa agunan. Coba lagi apa? KTA. Kalau kredit tanpa agunan, Pak, agunannya siapa? Ya dirinya itu agunannya. Pakai slip gaji gitu. Tahu nggak Pak, kredit tanpa agunan dicairkan untuk apa? Liburan ke Eropa. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena teman-teman di Instagram sudah liburan semua ke Eropa. Jadi buka Facebook, buka Instagram, nah Pi udah ke Paris. Nah akhirnya suaminya stres. Ini udah ke Paris, ini udah ke Belgia, udah cairin kredit tanpa agunan. Cairkan jadi euro, berangkat ke Eropa. Cuma untuk ngepost Pak. Atulah kalau misalnya ngepost ada menara Eiffelnya, pakai layar hijau aja Pak, edit, bener nggak? Masuk studio, ya kan, cari di kelandasan, bener nggak? Ngomong sama tukang foto, bisa nggak di belakang ada menara Eiffel? Bisa, foto, upload di Instagram, foto studio belakang menara Eiffel. Jadi hari ini tuh menara Eiffel, tas LV 30 juta, yang paling ngeri kan tas Hermes itu 1,5 miliar Pak. Itu tas kalau masuk rumah kita mahalan tasnya Pak. Iya enggak? Tas 1,5 miliar. La haula wala quwata illa billah. Itu jadi apa? Jadi visi hidup. Nah ini yang gawat.
kehilangan semangat dari Al-Fatihah. Maka jamaah sekalian, semoga kita dapat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat dari Allah? Dapat petunjuk. Itu aja yang paling penting, Pak. Udah, pokoknya dapat petunjuk aja. Kalau dapat petunjuk, ini kunci ya. Kalau dapat petunjuk, nanti Allah kasih ilham, banyak bersyukur. Nanti Allah kasih ke istri ilham, banyak bersyukur. Istri banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Allah kasih petunjuk anak-anak, banyak bersyukur. Tenang juga. Nggak apa-apa. Kalau memang nanti takdirnya kaya, kaya dalam petunjuk. Kalau takdirnya pengusaha hebat, jadi pengusaha hebat dalam petunjuk Allah, dalam naungan petunjuk Allah. Kalau memang kekurangan, kekurangan dalam petunjuk Allah. Ada nggak sekarang yang kekurangan terus kemudian tidak dalam petunjuk Allah? Ada, Pak. Ketemu saya orang-orang sulit, terus ngomong, Ustadz, ini kalau saya dapat 500.000 lagi, jadi 3 juta Ustadz. Kok bisa judi online? Ya Allah. Ini modalin saya Ustadz 500.000, ntar main nanti malam judi dapat 3 juta nih. Ya Allah. Apa dia bilang, Pak? Judi online. La haula wala quwata illa billah. Udahlah miskin, salah pula. Kehilangan petunjuk. Saya banyak ketemu sama ibu-ibu yang dikejar rentenir. Bu, ini ceritanya gimana? Ya Ustadz, saya utang 1 juta. Utangnya berapa, Pak? Cairnya 900.000. Bayarnya 40.000 sehari. Yang dirobek itu loh, Pak, pakai kupon bank keliling katanya. 1 juta cair 900.000, berarti dapatnya 900.000. Ngebalikinnya 40.000 kali 30 hari, 1.200.000. Berarti bunganya 300.000 per 900.000. Bunganya 33% per bulan. Bank internasional Hong Kong aja, Pak, setahun itu 3%, 4% bunganya. Ini 33%. Lo kok mau itu loh? Itu namanya apa? Kemiskinan ya, di luar petunjuk. Jadi tidak dinaungi petunjuk. Udahlah miskin susah, tidak dinaungi petunjuk. Maka ini PR kita ke masyarakat ya. Kalau misalnya susah, jangan lagi judi. Kalau misalnya susah, jangan lagi mabok. Sedih kita. Susah Ustadz. Hidup nih berat Ustadz. Berapa sehari? 2 bungkus Ustadz. Kali 30 hari. Susah Ustadz. Hidup ini Masya Allah. Saya dengerin aja. Saya nanya berapa bungkus sehari? 3 bungkus Ustadz. Allah antum susah bakar terus tuh yang di mulut. Boleh sih Pak ngerokok Pak, boleh, asal sadar aja berapa. Susah Ustaz, kita coba. Kalau susah ada yang dibakar, uang dibakar gimana? Kurang-kurangin. Kesehatan apa kurang-kurangin. Jadi coba sama-sama di atas petunjuk. Coba lagi. Di atas petunjuk. Itu saja ya. Al-Fatihah ini habis kita bahas. Jadi jangan sampai 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, ila arwahi Al-Fatihah. Mari kita buka majelis dengan Al-Fatihah, salat Al-Fatihah, tapi visinya jauh dari Al-Fatihah. Tidak ada keinginan untuk berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Maka kawan-kawan sekalian, jamaah semuanya, mari kita yang penting di atas petunjuk Allah. Maka Ramadan ini mari kita berromantis-romantis sama Allah. Ya Allah, kasih karunia petunjuk. Ini yang utama ya Allah. Emang sih ya Allah ada masalah hutang, tapi mudah-mudahan kalau Engkau kasih petunjuk, hamba jadi takwa. Kan orang takwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa kan ya ja'allahu makhraja, dikaruniai petunjuk, dikaruniai jalan keluar. Kasih saya petunjuk ya Allah biar takwa. Ya Allah ada masalah, harus ini, harus itu, harus hajat, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Saya nggak ada lagi ya Allah jalan keluar kecuali minta padamu. Minta petunjuk ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah sama di dakwah juga. Hati-hati ya. Kalau kata Syekh Majid itu apa? Percaya diri. Syekh, orang Arab sama kita baca Quran bagusan antum. Gitu Pak.
Kenapa sih? Karena yang di Arab udah percaya diri kan gitu Pak. Beneran Pak. Katanya kalau masalah Quran, masalah soleh-solehan ini banyak soleh kita. Dan memang Pak, waktu saya ke Timur Tengah, terutama di negara Teluk, masjid rada sepi. Yang rame itu masjidnya Indonesia. Wah, orang Indonesia kalau sholat Pak, Allahu Akbar, khusyuk. Luar biasa. Jauh. Nah, jadi jangan sampai kita di masjid pun percaya diri. Jadi sis, jangan sampai begitu di masjid, oh pasti di atas petunjuk nih. Jangan sis, kita tetap minta, ya Allah kasih saya petunjuk. Ustadz Heri mudah-mudahan bergabung ini, sudah bersama di Masjid Berkabox. Harus banyak-banyak Ustadz Heri kita minta petunjuk. Ustadz lalu kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah tuntun nih masjid nih gimana ya. Apalagi dalam Al-Baqarah ini kan ada orang mukmin, ada orang munafik ya, ada non muslim. Ini gimana kita? Ya Allah gimana? Kasih petunjuk, harus bersikap seperti apa? Kita harus banyak-banyak minta petunjuk. Itu saja, terima kasih jamaah sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga yang menyaksikan ini, baik yang ada di masjid maupun kawan-kawan yang menyaksikan tayangan di YouTube, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan kehidupannya, diberikan takdir yang baik, diberikan jalan keluar dari setiap masalah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyayangi kita, semoga Allah memberkahi kita, semoga majelis kita adalah salah satu majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan tayangan ini di berbagai kanal yang ada, kami Masjid Berkabox mengundang sahabat-sahabat semua untuk bergabung di grup WhatsApp Jamaah Berkabox ya. Yaitu silakan ketik nama dan domisili ke nomor 0812 8877 5595. Silakan ada di layar ini. Ketik nama dan domisili, kirim ke 0812 8877 5595. Nanti admin kami akan menggabungkan ke grup WhatsApp yang ada, sehingga informasi tentang kajian taklim nanti bisa didapatkan via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Makasih ayah.